Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar dengan Mas Lukman. Halo. Ya, Mas Lukman, sudah Ya. berapa lama meniti karir di bidang barbershop? Kurang lebih 7 tahunan. Wah, udah 7 tahun, Ya. berarti udah banyak banget ilmunya ya. Buat kalian yang pengen belajar, jangan lupa klik subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Check it out. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bikin sebuah video, kita potong lagi. Di sini ada model kita nanti akan bikin model Mandarin ya Mas ya. Nah nanti ada beberapa teknik yang akan kita bagikan kepada teman-teman. Jadi jangan skip videonya, tetap tonton dan jangan lupa nanti kalau teman-teman suka silahkan di like dan juga di subscribe channel kita agar channel kita bisa berkembang dan kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dan membantu teman-teman dalam proses belajar potong rambut. Oke, kita langsung saja awali untuk pemotong. Oke, untuk tahap pertama jangan lupa seperti biasa kalian harus parting dulu. Untuk rambutnya kita bagi dulu, kita cari garis naturalnya. Agar apa? Agar nanti ketika proses pemotongan itu kita lebih mudah. Kita parting seperti ini, belakang juga. Jikalau rambutnya panjang, kalian bisa gunakan penjepit ya, agar nanti rambutnya tidak kembali lagi. Supaya rambut yang udah kita parting dia tidak kembali dan kita juga lebih enak untuk mencari jalurnya atau garisnya. Nah, nanti dibasahin aja untuk bagian atas nggak apa-apa, tapi untuk bagian bawah sini jangan sampai dibasahin. Kenapa? Karena nanti takutnya clipper kalian, clipper teman-teman itu akan cepat rusaknya, dan juga biasanya agak susah nanti kalau clippernya kena tempelan rambut yang basah. Setelah itu kalian bisa gunakan clipper standarnya ya. Clipper standarnya kita mulai menggunakan sepatu nomor 4 dulu, sepatu yang paling tebal. Nah ini sepatu yang paling tebal ini untuk membuat polanya atau pondasinya di bagian sini ya. Kurang lebih nanti kita akan bikin sekitar tingginya kurang lebih 3 sini, 3 jari seperti ini. Oke, kita mulai ambil dari bawah. Kalian ketika mengambil dari bawah seperti ini, jangan langsung dari atas sini ya, usahakan dari bawah sini. Nah, agar nanti pemotongannya bisa rata. Kenapa kita menggunakan nomor 4 terlebih dahulu? Karena nanti ya, untuk nomor 4 ini adalah tergolong ukuran yang paling tebal. Artinya dia masih panjang, nah sehingga ketika kita nanti ada kesalahan dalam membuat fondasi atau membuat polanya, nah nanti kita akan bisa membenahi dengan mudah. Oke, seperti ini. Nah ini kurang lebih sekitar 3 jari. Kalau dirasa nomor 4 kurang tipis bagi pelanggan, kalian nanti bisa gunakan sepatu nomor 2 untuk mengulangi di bagian sepatu nomor 4 ini tadi ya. Tapi jangan diganti terlebih dahulu, kita selesaikan polanya terlebih dahulu agar dapat nanti tingginya seberapa dan bentuknya nanti seperti apa. Jadi ulang-ulang seperti ini, kita ulang-ulang seperti ini biar merata, tidak sekali potong pindah. Jadi kita urutkan. Oke.
ini nanti. Nah, setelah itu kalian bisa ganti, kalau dirasa kurang tipis kalian bisa ganti menggunakan sepatu nomor 2. Ini saya akan gantikan sepatu nomor 2 yang dia lebih tipis ya ukurannya ini. Oke ya, ukurannya yang lebih tipis ini. Nah, ini kita ulangi di pola nomor 4 tadi. Untuk penggunaan clipper, penempelan clipper ke kulit kepala itu jangan terlalu, kalian boleh menekan tapi jangan terlalu ditekan dengan tenaga yang cukup besar, karena hasilnya nanti juga pelanggan kita akan tidak nyaman atau bahkan pelanggan kita kesakitan. Untuk bagian belakang kalian bisa membentuknya seperti huruf U atau seperti huruf V, oke ya. Tapi kalian jangan sampai membuat untuk polanya jangan sampai kotak. Nah, nanti malah hasilnya akan jelek. Ini bisa kalian buat agak U kayak gini atau V. Nah, atau V bentuk V. Itu bisa. Oke, nah kurang lebih nanti jadinya seperti ini untuk polanya, untuk pola Mandarin. Untuk Mandarin biasanya kita menggunakan sepatunya sampai ukuran nomor 1 atau ukuran 3 mili. Nah, akan tetapi sebelum kita menggunakan sepatu nomor 1, kita harus rapikan yang namanya garis gradasinya terlebih dahulu, yaitu di bagian ini. Nah, ini. Di sini ada garis pembatasnya yang sangat tebal sekali ini. Nah, ini harus kita rapikan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan sepatu yang nomor 1. Untuk proses perapian garis gradasi atau ngeblending garis gradasi ini kita akan lebih mudah kayak gitu. Oke, kita mulai. Untuk caranya kita cuma menggunakan clipper yang tanpa sepatu ya. Jadi sepatunya kita lepas dan juga sisir ya, dan juga sisir. Kita ambil khusus di bagian garis-garisnya. Khusus di bagian garis-garisnya. Oke, kita mulai. Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa cuma tinggal tempel kayak gini aja. Jadi ambil dulu untuk rambutnya yang mau dipotong, kemudian tempel dan jalan ya. Seperti ini, tempel dan jalan. Nah, tempel dan jalan seperti ini. Oke. Usahakan ketika kalian merapikan garis gradasi, kalian ambilnya itu sedikit demi sedikit, ujung-ujungnya saja dulu. Nanti kalau kurang tinggal kita tambah. Jangan sampai kita ngambilnya banyak tapi ternyata terlalu tipis atau ternyata di situ melebihi garis pondasinya atau tipisnya pondasi. Nah, itu nanti malah jadinya akan rusak. Oke. Ikuti garis pondasinya. Di sini miring, kalau pondasinya miring kayak gini, nah kita harus tegakkan sisirnya seperti ini ya. Kita tegakkan seperti ini. Nah, kita tegakkan seperti ini. Nah, kurang lebih nanti seperti ini hasilnya. Kemudian untuk bagian belakang, kalian bisa gunakan sisir ini agak miring gini ya, agak serong gini. Kalau untuk bagian yang samping kalian harus lurus seperti ini. Tapi kalau untuk bagian belakang kalian bisa agak miringkan segini ya, sedikit aja. Karena apa? Karena kita nanti akan bikin dari tipis tebal, semakin ke atas semakin tebal. Sedangkan untuk bagian samping kita akan bikin agak flat atau agak melengkung sedikit. Makanya kita bikinnya agak lurus. Nah, ini
Jikalau teman-teman rasa di bagian belakang ini terlalu tebal atau terlalu tebal rambutnya, ini jangan langsung disasak karena nanti hasilnya akan kurang bagus. Nah, makanya kita akan tipiskan dulu menggunakan clipper ini, menggunakan jalur 4 ya. Ada jalur 4 di bagian belakang sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita nanti akan memotongnya per jalur. Per jalur, contoh ya, jalur 1. Nah, kita akan potong sebanyak 3 kali ke atas. Contoh ini jalur 1 ya. 1, 2, dan 3 ya. Jalur 2 sama 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Dan terakhir jalur 4 juga 2, 3. Nah, dengan begitu otomatis di rambut bagian belakang itu dia akan sedikit tipis, dan nanti kalau mau disasak, nah itu udah bisa. Jangan sampai masih tebel langsung teman-teman sasak. Nah, itu biasanya hasilnya yang kurang maksimal nantinya. Apalagi kalau kita terlalu menggunakan gunting sasak, itu akan malah jelek hasilnya. Bukannya jadi rapi tapi malah jelek. Oke. Selesai seperti ini ya. Setelah selesai seperti ini, kita rapikan garis-garisnya ini. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung merapikan garis outline-nya ya, garis tepi-tepinya ini. Oke, kita langsung rapikan saja. Kalian tidak harus membentuk lagi atau membuat bentuk yang baru. Kalian cukup mengikuti garisnya saja. Jadi kita cuma motong di bagian ujung-ujungnya, cuma merapikan saja. Nah, ketika merapikan ini, teman-teman bisa menggunakan ini ya, ujungnya, bagian pojok ini, bagian pojok pisaunya. Jika dirasa teman-teman tangannya getar, teman-teman bisa menggunakan 2 tangan seperti ini. Jadi dipegang aja, biar nanti nggak getar. Untuk bagian belakang, teman-teman bisa mulai dari bagian tengah. Nah, agar tujuannya tidak miring, nanti garisnya itu bisa lurus kalau kita awali dari tengah. Tapi kalau kita dari samping, bisa jadi nanti garisnya itu miring. Oke, sebelum kita masuk ke nomor 1, baiknya teman-teman bersihkan dulu untuk sisa-sisa rambutnya agar bersih ya, biar clean dan pelanggan juga nggak gatel nantinya. Hasil teman-teman juga akan kelihatan dan pelanggannya juga enak. Nah, selanjutnya kita bisa mulai menggunakan sepatu nomor 1. Oke. Oke, untuk menggunakan nomor 1, untuk posisi nomor 1, nah itu cara penggunaannya bukan flat gini lagi ya, bukan flat gini lagi, tapi agak kita angkat seperti ini, ya. Nah, jadi nanti posisinya kurang lebih seperti ini, bukan flat seperti ini, ya. Kalau tadi kan kita flat untuk sepatu-sepatu yang lain itu flat, tapi khusus untuk sepatu nomor 1 kita harus angkat seperti ini, jadi tegak kayak gini. Kita coba, kita kibas-kibaskan aja di bagian ujung-ujungnya sini, ya, bagian ujung-ujungnya sini. Jangan sampai kena sini. Tujuannya apa? Agar itu tidak membuat pola yang baru. Nah. Oke, nah ini langsung. Kita tinggal kibas-kibas kayak gini aja. Semakin ke atas semakin nggak kena, semakin ke atas semakin nggak kena.
mana yang kurang rata kalian tinggal ngerasain, tinggal diulang-ulang aja. Menggunakan sepatu nomor 2 untuk mengulangi untuk merapikan keseluruhannya. Kita tinggal ulangnya aja, kita tinggal ulang kayak gini aja, tinggal kita tempel jalan kayak gini. Tujuannya nanti kalau yang belum rata biar dia kepotong dan bisa rata. Jadi kita gonta-ganti. Kalian juga bisa memainkan handle-nya ini ya, tracknya ini naik turun. Kalau dirasa mau agak sedikit motongnya ya kalian bisa open. Kalau mau banyak kalian tinggal kembalikan seperti semula. Dirasa sudah kanan kirinya sudah sama. Nah, kita tinggal merapikan di bagian atasnya. Untuk merapikan bagian atas kalian tinggal semprot dulu ya. Nah, tinggal semprot kayak gini dulu biar basah. Tujuannya supaya kita merapikannya lebih mudah. Untuk bagian atas, karena biasanya kita menggunakan jalur 5 ya, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan pakai tangan ya. Alat yang akan kita gunakan sisir yang agak kecil ukurannya dan juga gunting ya, gunting standar. Oke ya, kita tarik ke depan dulu, kita ambil untuk bagian tengah dulu ya. Kita ambil bagian yang tengah dulu. Oke, kita ambil bagian tengah dulu seperti ini. Nah, kita potong bagian ujung. Nah, ini untuk sisirnya kalian bisa jepit di bagian ibu jari. Nah, kemudian untuk guntingnya, tinggal kita potong. Usahakan sisirnya agak kecil supaya nanti ketika jepitnya juga enak dan ketika ngambilnya juga enak. Oke, bagian sampingnya atau sebelahnya. Dia akan terlihat mana yang sudah terpotong, ukurannya mana, sehingga kita langsung bisa mencari